Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan, kita dapat melaksanakan di dunia ini sebagai umat muslim. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus tetap menjalankan, harus tetap membela agama kita ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nutriansyah. Saya dari semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin memberikan, ingin saling sharing kepada teman-teman semua, dan saya di sini meminta maaf apabila ada perkataan yang salah, dan jika ada yang salah mohon diluruskan dan kita saling sharing-sharing di sini. Karena di sini saya bukan ingin menggurui, tetapi ini kita saling bertukar pikiran seperti itu. Ya, pembahasan saya di sini saya ingin membahas tentang marah. Apa sih itu marah? Jadi di dalam marah itu sebenarnya marah itu adalah termasuk di dalam jenis emosi. Dan emosi itu ada dua bagian. Yang pertama ada emosi positif, yang kedua ada emosi negatif. Emosi positif itu apa? Emosi positif itu ialah yang menyenangkan, seperti misalkan kita sedang gembira, kita sedang senang, itu termasuk ke dalam emosi positif. Selanjutnya, emosi negatif itu yang tidak menyenangkan, kebalikan dari emosi positif. Apa saja emosi negatif itu? Ya seperti contoh tadi yang saya bilang adalah marah. Nah, di sini saya bukan ingin menjelaskan tentang emosinya, tetapi saya menjelaskan tentang marahnya, emosi negatifnya. Nah, di sini ada seorang sahabat menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini meminta pesan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa menjalankan hidup dengan tentram?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "La tahdhur." La itu artinya jangan, tahdhur jangan marah. Lalu sahabat menanyakan lagi pada Rasulullah, dan tetap sama jawabannya, la tahdhur. Berulang-ulang sahabat menanyakan pada Rasulullah, tetap jawabannya la tahdhur. Dengan kata lain, Rasulullah SAW memberikan pesan kepada sahabat untuk menjalankan hidup, untuk menjalankan semua aktivitas, jangan marah, tahan emosinya, harus sabar kita. Lalu letak marah itu ada di mana? Apakah seseorang yang sedang marah wajahnya memerah? Apakah letak marah itu ada pada wajahnya? Tidak. Apakah seseorang yang sedang marah suaranya yang menggelegar, letak marahnya ada di leher? Tidak. Apakah orang yang sedang marah matanya melotot,
letak marahnya itu ada pada mata? Tidak. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasad kita terdapat segumpal jantung. Iza saluhat saluha jasadu kulluh. Jika ia baik, maka seluruh badannya baik. Wa iza fasadat fasada jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ingatlah, ia adalah hati. Tiba-tiba darah menyembur, tidak karuan, menyembur ke hati. Itulah marah. Berarti dengan kata lain, marah itu ada pada jantung kita, bukan di dalam wajah kita, bukan di dalam mata kita, bukan di dalam leher kita, tapi ada pada jantung kita. Makanya kalau marah, apa kata Nabi yang harus dilakukan? Yang pertama, selalu ingat Allah. Makanya orang yang berzikir itu selalu mengingat Allah dan tidak cepat marah. Karena itulah gunanya zikir, selalu mengingat Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka sebab itu, jika kita sedang marah, kita harus mengingat Allah terlebih dahulu. Jadi, untuk apa kita mengingat Allah pada saat marah? Dan Allah menganjurkan kita, menyuruh kita untuk berzikir. Pada surat Al-Fat ayat 4 yang artinya, Dialah Allah yang menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman. Maka dari itu, pada saat kita marah, kita harus berzikir. Astagfirullahaladzim. Kita harus mengingat Allah. Astagfirullahaladzim. Harus mengingat Allah. Biasanya orang yang marah itu lupa ingatannya. Artinya apa? Langkah pertama itu adalah selalu mengingat Allah. Dan langkah yang kedua ialah ada orang yang mengingatkan. Maka dari itu, jika kita sedang marah, ada teman yang mengingatkan kita. Kita harus sadar, langsung sadar. Misalkan saya sedang marah dan teman saya mengingatkan pada saya, dan ingatnya, jangan marah, selalu ingat Allah, la tahzan. Itulah gunanya teman. Jangan sampai kita tidak mempunyai teman untuk saling mengingatkan. Karena umat Islam itu kuat. Kuat karena apa? Kuat dengan tali silaturahminya, kuat dengan saling mengingatkannya sebagai umat muslim, umat beragama. Ada orang yang mengingatkan, karena manusia itu sifatnya lupa. Ada orang yang lupa, tiba-tiba lupa, ya itulah manusia. Ada orang yang ingatannya menurun dan mempengaruhi penurunan kemampuan kognitif lainnya, itu disebut demensia. Tapi ada yang lebih parah dari itu. Lupa teman, lupa keluarga, lupa rumah, lupa nama. Itulah yang disebut amnesia. Kita masih di bawah, level bawah, manusia. Lalu yang ketiga, apa kata Nabi? Rubah posisi. Jika kita sedang marah berdiri, kita harus duduk sabar. Menenangkan diri dengan duduk.
Jika kita marah pada saat duduk, berbaringlah. Ini adalah terapi marah. Lalu yang keempat, kata Nabi, ketika marah itu adalah gejolak api neraka. Api itu dipadamkan dengan air. Maka dari itu, ketika marah, padamkanlah dengan air wudu. Begitu terasa ingin marah, kita padamkan dengan air wudu. Jika kita sedang meeting, jika sedang rapat, izin ke kamar mandi untuk mengambil air wudu. Jika air wudu tidak mempan, kita gunakanlah mandi. Jika di rumah, kalau di tempat kuliah atau tempat sekolah sedang marah, silakan berwudu. Jadi pada saat kita marah, kita harus bisa meredakan marah itu. Yang pertama tadi, ada selalu mengingat Allah. Yang kedua, ada orang yang mengingatkan. Yang ketiga, rubah posisi kita. Dan yang keempat, padamkanlah marah itu dengan air wudu. Ini siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad SAW, yang memberikan terapi bukan dari percobaan. Dia bukanlah terapis, tetapi dia adalah wa ma yantiqu 'anil hawa. Dialah yang berbicara bukan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sedang berada di rumahnya. Lalu di luar rumahnya itu ada dua orang yang meributkan tentang tafsir Quran. Lalu Nabi keluar memarahkan mereka, "Hei kalian, janganlah kalian ribut. Karena ribut adalah temannya setan, godaan setan." Dari sini kita belajar bahwa walaupun Nabi sudah memberikan pesan jangan marah, Nabi pun pernah marah, dan marahnya itu pada tempatnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah Islam itu tidak pernah membuang marah, tetapi menaruhkan, memposisikan marah itu pada tempatnya. Mudah-mudahan dari pembahasan saya di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya berminta maaf jika ada kata-kata yang salah, dan jika ada pembahasan saya yang salah, mohon diluruskan. Dan kita sekali lagi di sini saya bukan menggurui, dan di sini saya hanya membagi, bersharing-sharing pada teman-teman semuanya. Sebelum kita menutup pembahasan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diselamatkan dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'uhum mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi jalali karimi azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton. Jangan lupa di like dan komen. Sekali lagi, jika ada kata-kata perbuatan saya yang salah, mohon diluruskan. Billahi fasabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.